Hai guys, hai semuanya dimanapun kalian berada, Indonesia, Malaysia, Timur Leste, dan lain sebagainya yang tidak bisa Mimin sebutkan satu persatu. Selamat datang di channel Media Film, channel yang akan menarasikan sebuah film dan disajikan dalam bentuk alur cerita. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya. Oke guys, kali ini kita akan meneruskan kembali serial film Supreme God Emperor, yang dimana di part sebelumnya Mu Xingyu sangat kesal karena gelombang binatang buas terus saja berdatangan. Namun tak ada satupun akademi di Nanyun yang menolong mereka, kecuali akademi itu, karena ketiga akademi lainnya hanya ingin melihat akademi Lei Feng hancur. Bagaimana kisahnya? Sebelum ke videonya, langkah baiknya untuk mengklik tombol subscribe terlebih dahulu ya, agar channel ini semakin berkembang dan kalian dapat menerima notifikasi video terbaru dari channel ini. Terima kasih yang sudah subscribe, langsung saja ke alur filmnya. Hai guys, buat kalian yang ingin tahu, gue akan tunjukin ke kalian seperti apa sih platform investasi trading yang adil dan dapat dipercaya. Yang pasti platform yang bisa bantu gue untuk mendapatkan income tambahan, yaitu Binomo. Binomo adalah sebuah aplikasi investasi trading yang adil. Nah, caranya itu kita harus pelajari atau menganalisa arah grafik dan melihat apakah grafiknya akan naik atau turun. Di sini aku pakai real account ya guys, dan di sini juga ada jumlah investasinya mulai dari 14.000 sampai 14 juta, dan aku pilih invest yang 140.000, dan setelah dianalisa aku pilih naik. Yes, berhasil guys. Investasi di Binomo bisa banget buat jadi kesibukan atau aktivitas baru gue. Dan untuk menambah-nambah income tambahan, kamu bisa mulai dengan modal mulai dari 140.000. Kamu bisa berpotensi mendapatkan income tambahan. Untuk kamu yang mau investasi di Binomo harus berumur 18 tahun ke atas ya guys. Dan ingat, yang namanya investasi emang ada resikonya. Jadi modal kalian bisa beresiko. Binomo menyediakan trading yang adil untuk semua. Pastikan kalian cek terus update terbaru dari agen rahasia Binomo yang akan memastikan kalian akan mendapatkan pelatihan dan pemahaman trading. Infonya di link di bawah ya. Khusus buat kalian gue ada kode promo nih untuk mendapatkan bonus deposit di akun kamu. Jadi tunggu apa lagi? Yuk langsung download aplikasi Binomo atau klik link yang ada di description box di bawah ya. Binomo, trading yang adil untuk semua orang. Sementara itu, gelombang binatang buas yang semakin banyak terus berdatangan dari segala arah, mengepung semua murid yang sedang bertarung di dalamnya. Tak lama dari itu, Guru Wang pun datang di medan perang untuk membantu mengurangi sedikit tingkat gelombang yang terus hadir. Mu Yun pun mengatakan jika untung saja tak ada binatang roh tingkat 8 yang datang, karena itu bisa saja menguras tenaga mereka semakin banyak. Tak disangka, binatang roh tingkat 8 memang tak ada, sehingga yang menghampiri mereka binatang roh tingkat 10. 风弦月不属于任何家族，等待支援或巴结的灵兽出现，否则靠人不如靠自己。 Sebelum kedua binatang roh tingkat 10 itu terus mendekat kepada Mu Yun, tiba-tiba Yi Jianlong pun datang dan bersiap untuk menghadang harimau pencakar langit dan singa roh mata biru. Namun saat penyerangan terjadi, kedua orang yang mengendalikan binatang itu hadir. Ya, itu adalah sekte bayangan darah hijau yang menjadi dalang hadirnya semua gelombang binatang buas di kota Nanyun. 世界灵兽青野圣狮子，世界灵兽暴地裂天虎。 Mu Yun yang melihat adanya sekte bayang langsung meluncur untuk menyerangnya. Namun sebelum dirinya bertarung, Mu Yun pun menitipkan muridnya kepada Guru Wang karena takutnya akan terjadi hal yang tak diinginkan oleh Mu Yun. Para murid yang mendengar permintaan dari Mu Yun tadi serasa itu adalah sebuah kata perpisahan yang membuat mereka memanggil Mu Yun. Namun saat mengejarnya, mereka pun dihadang oleh binatang buas.
Muyun yang menghampiri Zanlong langsung membuat rencana penyerangan. Namun Zanlong yang terkejut menanyakan keberadaan Muyun di dekatnya karena terlalu berbahaya. Muyun pun mengatakan jika dia adalah seorang guru terkuat kelas senior saat ini. Tak etis rasanya jika seorang Muyun hanya duduk dan menyaksikan pertarungan di saat orang-orang di sana mempertaruhkan nyawanya untuk mengalahkan gelombang binatang. Sebelum pertarungan terjadi, Muyun membagi tugas dengan Zanlong. Muyun akan mengatasi Sekte Bayang sedangkan Zanlong akan membereskan 2 binatang roh tingkat 10. 好，逞英雄的事情算你一份。Muyun yang mendekati kedua orang Sekte Bayang itu menganggapnya sangat sembrono, sehingga mereka pun menganggap jika Muyun hanya praktisi biasa, yang membuat salah satu di antara mereka menginstruksikan untuk membunuh Muyun dan Zanlong. Scene pun berpindah di luar medan perang. Bala bantuan yang akan menuju medan perang dihadang oleh 3 keluarga, yaitu keluarga Gu, Lin, dan Huang yang menghadang keluargamu untuk berperang. Ketiga keluarga tadi sangat iri dengan keluargamu yang telah berjaya dan paling depan dengan 10 tahun perjalanan saja untuk bangkit. Mereka juga telah mengirimkan 5 orang terkuat yang ada di keluarganya. Sekaligus kelima orang itu telah masuk ke dalam daftar naga yang bertujuan untuk membunuh Muyun. Mu Xingyu yang mendengar hal itu sontak saja tertawa dibuatnya karena kemajuan keluargamu berdasarkan kekuatannya sendiri, bukan dari tekanan maupun ancaman dari keluarga lain. Bahkan jika Mu Xingyu mati, ketiga keluarga itu juga akan mati karena kekuatan keluargamu takkan menurun, dikarenakan di dalam keluarga itu ada seorang Muyun yang mampu mengubah sejarah keluargamu. Jengkel dengan hal itu, keluarga Huang pun mengatakan jika dengan adanya keluargamu, maka kekaisaran Nanyun nantinya akan menjadi kekaisaran Muyun. Tak terima akan hal itu, peperangan antar keluarga pun terjadi. 就是为了让你不再有一丝可趁之机，也会拉上你们垫背。大言不惭，今日哪怕是我死。 Sementara itu, para murid Muyun dan Guru Wang masih berada di garda terdepan untuk berperang. Muyun yang telah membuat Sekte Bayang lemah bergegas untuk mencari Xiao Jantian dengan bantuan Paman Li. Para guru di sana yang melihat Muyun pergi menganggapnya jika Muyun melarikan diri, sehingga mereka pun ikut pergi. 李叔，少主，此处危险，我带你离开。就将我带到肖战提身边。好，人不为己，天诛地灭。暮云都跑了，老子不想死在这里，我走了。 Dengan kepergian para gurunya membuat para murid kelasnya ragu dan putus asa karena mereka takut akan mati. Beda halnya dengan kelas Muyun. Jika mereka terus mengandalkan Muyun, maka mereka akan gagal menjadi seorang praktisi seni bela diri. 你们穆导师不也抛弃你们了吗？身为武者，凡是想着靠他们，杀！ Melihat gelombang binatang terus berdatangan dan menjadi semakin banyak, tak mau ambil resiko, Zanlong pun membentuk sebuah formasi pengunci roh 10.000 hantu yang berfungsi untuk menjadi tameng mereka sementara ini. 万魁锁灵阵。 Salah satu di antara mereka pun menanyakan kepada Zanlong kapan bala bantuan itu akan datang. Zanlong pun menjelaskan jika ratusan orang di Akademi Lei Feng untuk membantu mereka sedang dihadang oleh ketiga keluarga yang ingin mengalahkan keluargamu. Sehingga dia pun berpikir jika saat ini kita harus mundur dalam medan perang. Tak hanya itu saja, guru senior kelas 2 pun menanyakan bisa berapa lama Zanlong bertahan dengan formasi ini. Karena formasi pengunci roh 10.000 hantu sangat memakan energi pemakainya. 能撑多久是多久。 这是身为特，可是它极为耗费精血，你能撑住多久？万鬼锁灵阵用来阻隔灵兽是可行。 Tak lama dari itu, Muyun pun kembali hadir yang membuat secercah harapan itu muncul kembali. Para guru yang lain meminta untuk membawa murid mereka satu persatu keluar dari medan perang. Namun Muyun mengatakan jika dalam kondisi seperti itu sangat mustahil untuk melakukan hal tersebut. Tak ada pilihan lain, Muyun meminta semua orang untuk merapat karena Muyun akan mengeluarkan mereka semua dengan formasi 9 surga Ethereal. 别废话，所有人站到一起。
九天阵，开！ Setelah berhasil mengeluarkan mereka, bahaya pun semakin tinggi karena kelima orang terkuat di antara para keluarga yang ingin membunuh Muyun telah hadir. Sekaligus mereka juga adalah 5 besar orang terkuat yang ada di dalam daftar naga, yaitu Huang Wentian, Lin Yu, Gu Qihen, Gu Xinran, dan Mu Fangyu. Bisa digarisbawahi jika Mu Fangyu ini merupakan keluarga Mu juga, yang masih saudara dengan Muyun. Namun posisi untuk menjadi patriark muda menggantikan Muyun sangat besar diinginkannya, sehingga dia pun berkhianat dari keluarganya sendiri. Muyun yang telah terkepung oleh mereka tak gentar sedikit pun. Mu Fangyu pun mengatakan jika Muyun tak takut mati dengan hal ini. Sontak saja perkataan mereka pun dibantah oleh Muyun. Kematian merupakan hal yang paling ditakuti oleh semua orang. Namun dengan lantang, jika untuk membunuh Muyun mereka berlima bukanlah tandingannya. Sehingga hujan guntur pun Muyun berikan sebagai hadiah istimewa untuk mereka. 知道为什么今夜是如此适合杀戮？因为今天是雷雨之夜。 Para murid yang berada di luar medan perang melihat hujan guntur yang dilakukan oleh Muyun, sehingga mereka pun akan menyusul Muyun untuk membantunya. Namun Guru Lin mengatakan jika Muyun mengeluarkan mereka dari sana agar mereka aman dan selamat. Sebagai gantinya, Guru Lin akan menyusul Muyun untuk membawanya pulang kepada muridnya. Sekaligus pesan rahasia yang dititipkan oleh Muyun kepada Xiao Zhantian akan dilakukan, karena Muyun telah membuat kesepakatan dengannya. 萧组长，我一定会照做。 暮云让我带句话给你。多谢领导师。